Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi di vlognya Mas Bolang. Di vlog kali ini saya mau ngajak teman-teman untuk jalan-jalan di Bumi Sulawesi, tepatnya di Minahasa. Dan kira-kira ada apa aja ya di Minahasa? Ikuti terus videonya sampai selesai ya. Oke teman-teman, pagi ini saya diajak ke salah satu tempat yang buat saya menarik. Kenapa? Karena di sini saya akan diajak untuk menanam mangrove yang ada di Taman Mangrove Bahowo ini. Jadi ini adalah sebuah tempat ekosistem mangrove yang dilindungi ya teman-teman. Jadi kalian bisa jalan-jalan ke sini, bisa menikmati suasana yang ada di sini, bisa berinteraksi dengan masyarakat di sini, dan juga bisa ikut kegiatan-kegiatan sosial seperti menanam mangrove yang akan kami lakukan ini. Jadi pagi ini kita akan bersama dengan warga dan juga teman-teman dari Manado, kita akan menanam mangrove di Taman Mangrove Bahowo ini. Dan fungsi mangrove ini sangat banyak ya teman-teman, selain untuk menanggulangi abrasi atau pengikisan daratan oleh air laut. Ini juga berfungsi untuk menjaga ekosistem yang ada di situ. Jadi ketika mangrove-nya banyak, itu juga ikan-ikan, biota-biota laut juga akan banyak hidup di situ. Dan ini juga mempunyai nilai ekonomis buat masyarakat sekitar yang memanfaatkannya. Jadi ya ini adalah warisan buat generasi kita mendatang ya teman-teman. Jadi yuk kita tanam mangrove bareng-bareng yuk. Kalau berkelanjutan ya. Pakai palinggir, palinggir itu layang-layang. Ada juga pakai panah. Orang bilang ya apa-apa. Nah, ketika tanam mangrove-nya udah selesai, satu hal yang biasa saya lakukan adalah main ke dapur dari masyarakat lokal. Ini demen banget saya lakukan teman-teman. Karena apa? Karena saya yakin sebuah peradaban atau sebuah kebudayaan itu berasal dari dapur dan juga pasar tradisional. Nah, seperti ini nih, setelah rame-rame kita tanam mangrove, kita disediain masakan lokal seperti ini, saya jadi kepo kan, saya jadi tertarik untuk belajar nih masakan Minahasa itu seperti apa sih bumbu-bumbunya, dan kebetulan saya diizinkan untuk belajar beberapa resep masakan langsung dengan orang rumahan lah, orang-orang Minahasa yang biasa memasak makanan-makanan ini. Dan ya, ini menarik sekali teman-teman. Saya banyak belajar budaya itu emang dari masakannya, karena ya itu tadi, karena saya yakin sebuah peradaban, sebuah kebudayaan itu akan terbentuk dari dapur dan juga pasar tradisional. Kalian percaya nggak seperti itu? Halusin, ini bisa dihalusin, ini juga kalau ibu mau makan supaya Destinasi selanjutnya yang ingin saya kunjungi adalah Penjara Tua Kema. Nah, ini adalah sebuah cagar budaya yang ada di Kecamatan Kema di Kabupaten Minahasa Utara, teman-teman. Dan penjara ini itu banyak sekali menyimpan sejarah tentang tokoh-tokoh besar yang ada di negeri ini. Sebut aja Imam Bonjol. Dulu beliau pernah di penjara di sini sebelum dibawa ke Pineleng, teman-teman. Penjara Kema ini dibangun oleh Portugis pada tahun 1585. Waktu itu gunanya adalah untuk menghalau ekspansi dari Spanyol. Di dekat penjara ini dulu adalah sebuah benteng, teman-teman. Tapi saat ini sudah rata oleh pemukiman warga. Untuk masuk ke Penjara Tua Kema ini kita harus melewati gang seperti ini, dan ya auranya gak enak banget teman-teman di penjaranya. Karena penjara ini ketika masa pendudukan Jepang itu dipakai untuk menawan tentara-tentara Belanda, dan mereka juga dieksekusi di sini teman-teman. Wah, serem juga ya. Oke teman-teman, kita tinggalkan Penjara Tua Kema, kita lanjutkan petualangan kita di salah satu tempat situs bersejarah tentang suku Minahasa. Dan ini saya sudah ada di Taman Waruga.
Waruga ini adalah sebuah kubur batu kuno yang dulu dipakai oleh masyarakat Minahasa untuk menguburkan leluhur mereka ketika sudah meninggal. Nah, bentuknya tuh unik karena terdapat dua gitu teman-teman, bagian bawah dan juga bagian atas. Nah, biasanya syarat dengan simbol-simbol yang dipercaya punya makna sendiri buat suku Minahasa. Dan menurut informasi yang saya dapat, dari uji karbon dari bebatuan yang ada di Waruga ini, Waruga tertua tuh umurnya sudah hampir 400 tahun sebelum Masehi. Wah, itu sudah lama banget ya teman-teman. Dan konon kabarnya ada beberapa Waruga yang dipindahkan karena ada pembangunan waduk. Selain dari proyek-proyek pembangunan waduk seperti itu, ada juga beberapa kali kabarnya Waruga-Waruga ini dijarah oleh orang-orang teman-teman, orang-orang yang nggak bertanggung jawab. Jadi Waruga-Waruga ini kan terdiri dari dua buah bangunan ya, bangunan bagian bawah dan bangunan bagian atas atau atapnya. Dan biasanya berbentuk segitiga seperti itu teman-teman. Dan jenazah atau mayat dari leluhur mereka itu biasanya diposisikan duduk seperti posisi bayi teman-teman. Karena mereka percaya ketika orang sudah meninggal itu akan balik ke posisi itu lagi gitu. Makanya mereka diposisikan duduk jongkok seperti itu di dalam kubur batunya. Nah, kenapa terjadi penjarahan? Karena ketika meninggal, orang-orang ini akan diikutsertakan barang-barang berharga mereka seperti kalung emas atau apapun itu. Nah, biasanya akan ada ditaruh di dalam waruga ini. Nah, oleh orang-orang yang gak bertanggung jawab ini dicuri. Jadi sebenarnya bagian atas dan bagian bawah waruga itu kan nempel ya, tapi ketika dicongkel dengan paksa itu kan rusak biasanya. Dan ketika berkunjung ke suatu daerah terus ketemu dengan cerita-cerita seperti ini tuh, buat saya ini magical gitu. Ada sebuah anugerah yang Tuhan kasih buat saya dan buat teman-teman dimanapun itu. Mari torang jaga, torang pe budaya sama-sama supaya anak cucu kita bisa melihat bahwa torang pe budaya itu adalah budaya Indonesia yang luhur. Dan menjelang sore saya kembali lagi ke kota Manado untuk menikmati senja dari atas jembatan Soekarno, salah satu ikon yang ada di kota Manado. Dan sepertinya senja kali ini cantik teman-teman. Yuk kita lihat yuk.
Dan tidak lengkap rasanya kalau datang ke kota Manado tapi tidak nyobain kulinernya. Nah, ini saya pagi-pagi sudah ada di rumah makan Selamat Pagi, teman-teman. Ini adalah rumah makan nasi kuning yang sangat legendaris. Karena menurut yang punya, ini tuh sudah ada sejak tahun 1942. Dan wow, itu masih zaman penjajahan Jepang, teman-teman. Dan tiap hari warung ini nggak pernah sepi karena buka itu dari subuh sampai jam 11 atau jam 12 malam gitu. Buat kalian yang ke Manado, cobain deh nasi kuning Selamat Pagi ini. Dan setelah kenyang sarapan nasi kuning di rumah makan Selamat Pagi tadi, saya beranjak ke salah satu daerah yang masih ada di Sulawesi Utara, namanya Tomohon. Dan asli ini kenyang banget, tadi nasi kuningnya tuh banyak banget, teman-teman. Dan rempah-rempahnya tuh kerasa banget. Dan apa ya, dia tuh tidak tadi saya mesen yang biasa kan. Kalau yang spesial tuh mungkin lebih lengkap lagi. Dia ada semur daging, ada ikan. Nah, ini tuh abon ikannya itu dari ikan tandarung. Ikan tandarung kan apa ya, teman-teman? Kalau kalian ada yang tahu, tulis kolom komen ya. Dan setelah kenyang, mari kita jalan-jalan lagi, explore beberapa tempat yang ada di Tomohon. Let's go! Ya, Tomohon ini adalah salah satu daerah dingin yang ada di Kabupaten Sulawesi Utara, teman-teman. Letaknya nggak terlalu jauh dari Manado, jadi sekali ini saya rental motor dan akan mengeksplor beberapa tempat yang ada di Tomohon. Jadi kira-kira ada apa aja ya di Tomohon? Let's go! Dan tempat pertama yang menarik perhatian saya adalah Pasar Tomohon. Konon kabarnya di tempat ini tuh ada apa ya? Ada satu sudut yang ekstrim, teman-teman. Nah, kali ini aku mau ajak teman-teman untuk lihat di Pasar Tomohon ini ada apa aja ya. Tapi kayaknya aku nggak akan ke sudut yang ekstrim itu, teman-teman. Kayaknya apa ya? Takut nggak kuat nangis lihat binatang-binatang yang saya cintai ada di sana. Dan siap menunggu ajal. Dan di Pasar Tomohon ini banyak sekali ragam yang bisa kalian beli dan biasanya makanan-makanan lokal yang ada di di daerah Tomohon ini, teman-teman. Dan kalau di daerah-daerah seperti ini memang saya tuh selalu suka dengan pasar tradisional seperti ini. Biasanya interaksi antara masyarakat, terus saya banyak belajar tentang suatu suku itu biasanya dari pasaran seperti ini. Dan di sini saya juga ketemu dengan banyak orang, banyak makanan tradisional, banyak kuliner legendaris, banyak cerita-cerita menarik, dan itu biasanya saya dapatkan di pasar. Apa yang dibahas? Kuenya, makan kuenya. Makan kuenya sekarang juga.
Dan tempat selanjutnya yang akan saya kunjungi di Tomohon ini adalah Bukit Doa Mahawu. Nah, ini adalah salah satu tempat wisata religi buat umat Kristiani. Karena di sini banyak sekali diorama-diorama yang menggambarkan bagaimana proses Yesus sebelum disalib ya teman-teman. Jadi kalian buat umat Kristiani bisa datang ke tempat ini. Dan buat saya yang menarik adalah karena ini tuh tempatnya di ketinggian. Jadi kita bisa lihat kota Tomohon dari sini. Dan yuk kita lihat yuk di Bukit Doa ini ada apa aja ya. Setelah menempuh perjalanan sekitar 1 jam dari kota Manado, akhirnya saya sampai di Bukit Doa, salah satu tempat wisata yang keren yang ada di kota Tomohon. Sejatinya ini adalah salah satu tempat wisata religi bagi umat Kristiani, akan tetapi tidak menutup kemungkinan buat kalian yang berkeyakinan lain untuk datang ke sini karena alamnya sungguh indah dan semuanya tertata dengan api. Hijau men. Seger kelihatan yang hijau-hijau kayak gini. Dan di belakang sana itu adalah Gunung Lokan yang aktif dan bisa meletus setiap saat. Gunung Lokan yang ada di belakang saya itu memang salah satu gunung yang terkenal aktif menyemburkan lavanya. Tidak heran jika di kawasan Tomohon ini banyak tanaman-tanaman yang tumbuh subur. Salah satunya adalah sayuran. Dan kita bisa menjumpai sayuran di berbagai tempat dan subur-subur. Dari atas Bukit Doa ini saya bisa melihat kota Tomohon dari atas dan Gunung Lokon yang ada di belakang saya itu dengan sangat dekat sekali. Dan tempat selanjutnya yang ingin saya kunjungi di Tomohon ini adalah Danau Linau. Ini adalah salah satu danau yang ada di Tomohon, teman-teman. Dan ini tuh masih ada belerang yang aktif itu loh danaunya. Jadi kita bisa jalan-jalan di pinggir danaunya untuk melihat Danau Linau yang cantik ini. Dan di dekat sini tuh kalau nggak salah ada cafe namanya The Linau. Jadi kalian bisa ngopi-ngopi, ngeteh di tempat tersebut. Dan tempat selanjutnya yang ingin saya kunjungi di Minahasa ini adalah Bukit Kasih.
Dan di sini tuh adalah tempat atau simbol dari saling menghormati antar agama yang ada di negeri ini, teman-teman. Di sini ada beberapa simbol, ada beberapa relief, ada beberapa tempat ibadah yang dibikin itu berdekatan. Di puncak bukitnya ini kita bisa lihat beberapa tempat ibadah ini berdekatan. Ini adalah simbolik dari agama-agama yang ada di Indonesia itu hidup berdampingan di Minahasa. Dan waktu datang tadi kita sudah disambut dengan sebuah tugu perdamaian yang di atasnya itu ada burung merpati sebagai simbol dari perdamaian. Dan untuk menuju ke puncak Bukit Kasih ini memang dibutuhkan tenaga sih teman-teman. Karena kita akan melewati banyak sekali anak tangga untuk sampai ke puncaknya. Nah, di puncak inilah itu ada tempat ibadah dari beberapa agama yang ada di Indonesia berdampingan di situ. Dan dari sini tuh view-nya bagus banget teman-teman. Kita bisa lihat seluas mata memandang itu cantik sekali. Dan setelah turun dari puncak Bukit Kasih ini akan banyak sumber air panas yang biasa dimanfaatkan oleh warga yang ada di sini untuk merebus telur dan juga jagung. Dan buat kalian yang lagi lapar, capek, bisa istirahat sejenak sambil menikmati jagung rebus atau telur rebus di tempat air panas tersebut. Suhunya tuh lumayan tinggi, sekitar 100 sampai 120 derajat. Jadi untuk masak jagung ya cepet banget sih teman-teman. Perjalanan menuju ke atas puncak Bukit Kasih ini butuh energi yang luar biasa. Jalannya kecil yang ada di bawah sana. Saya harus naik tangga keliling sana, terus nanti turunnya sebelah sana. Saya akan terus sebelah sana. Dan dari atas puncak Bukit Kasih ini kita bisa melihat pemandangan yang luar biasa sekali. Keren. Katanya kalau lagi cerah kita bisa melihat gunung-gunung yang ada di sini. Dari sana itu di balik awan itu ada Gunung Manado Tua, Gunung Kelabat. Dan ini gunungnya masih aktif. Ada uap-uap yang menggumpal. Turunnya. Dari sini saya akan balik ke Manado. Sebenarnya sudah terlalu malam, sekarang udah sekitar jam 5 lewat. Berarti saya harus malam-malam naik motor ke Manado. Semoga perjalanan aman dan tidak hujan. Nah oke teman-teman, mungkin segitu dulu cerita perjalanan saya di Bumi Minahasa ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai selesai videonya. Sampai ketemu di cerita-cerita petualangan selanjutnya. Salam kembara.